Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tetap bersyukur, semoga kondisi yang sekarang ini bukan membuat kita semakin lemah, tapi semakin kuat. Orang-orang yang lulus dalam ujian dalam kondisi seperti ini, Bapak yakin, lewat dari masalah ini dia akan jadi orang yang lebih hebat, lebih kuat. Ya, Insya Allah. Jadi walaupun daring, Bapak doakan tetap semangat, ya, yakinlah masa depan itu akan lebih baik ketika kita mampu melewati ini, ya. Oke, kita mulai anak ya. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan. Kalau kemarin kita udah bahas hukum Ohm, ya kan? V sama dengan I kali R. Yang kita bahas hanya I dan ya kan arus aja kan masih ya. Tegangan juga. Nah, sekarang R-nya kita mau lebih detail. R itu apa sebenarnya? R itu hambatan, ya kan? R itu hambatan. Apa itu hambatan, Pak? Kalau di listrik itu, nah ini ya, kalau nanti kalian mana tahu, lulus di teknik elektro ITB misalnya kan, mindsetnya anak teknik elektro itu ketika menyusun rangkaian, tahu rangkaiannya? Coba kalian pernah lihat ada handphone dibongkar itu kan, atau televisi dibongkar, bagian dalamnya itu kan ada papan PCB namanya. Itu terdiri dari komponen-komponen listrik, ya kan? Pernah lihat pasti. Nah, komponen-komponen itu disusun berdasarkan memanfaatkan sifat arus agar alat yang mau dibuat nanti dengan komponen itu berjalan sesuai dengan keinginannya. Nah, ketika si teknik tadi, orang teknik tadi ingin merancang itu, dia akan memahami berbagai fungsi-fungsi dari elemen-elemen listrik yang ada di dalam itu. Nah, itu dia. Nah, kalau dia arus kan ini yang lewat, ini yang mau diatur. Kalau ini nggak diatur, maka nggak bisa dimanfaatkan alat itu. Nah, si hambatan ini adalah salah satu komponen yang bisa mengatur besar kuatnya arus yang masuk di waktu-waktu tertentu atau di saat-saat tertentu. Nah, itu nanti lebih detailnya mungkin kita ke teknik elektronya, tapi yang jelas ini fungsinya adalah untuk menghambat, ibarat lalu lintas. Nah, ini semacam lampu merah agar apa namanya lintasan itu arus itu bisa teratur jalannya. Coba bayangin di jalan di kota, lampu merah itu nggak ada. Maka di setiap simpang akan macet, gitu kan. Kalau udah macet konslet, kalau udah konslet mati kotanya, kan nggak hidup kotanya. Nah, begitu juga fungsi di hambatan ini. Dia mengatur kecepatan arus yang lewat. Arus itu kan cepat kencang, tapi dengan adanya hambatan bisa diatur. Tujuannya apa? Biar supaya rangkaian di dalam televisi, di dalam radio, itu nggak ada konslet atau nggak ada masalah. Dia berjalan sesuai dengan fungsinya dengan baik. Nah, itulah guna hambatan. Jadi kalau di lalu lintas ibarat lampu merah atau ibarat polisi tidur, ya kan? Dia membuat yang kencang jadi lebih lambat. Ya, jelas ya anak Bapak ya, mindsetnya ya. Jelas, Sir. Oke, kalau udah jelas. Nah, sekarang apa aja yang mempengaruhi besar hambatan? Nah, ini ada banyak. Ada 3 ya kan? Panjang kawatnya. Ya, ini sama kalau kita jalan ke Binjai dibanding kita jalan ke Aceh, maka tentu hambatan ke Aceh lebih besar, ya kan? Tantangan untuk sampai ke Aceh itu lebih besar daripada kita hanya sampai ke Binjai. Artinya panjang jalan yang kita lalui ketika kita berkendara itu akan mempengaruhi besar hambatan yang akan kita hadapi, resikonya kan gitu. Jadi nanti ini satuannya standarnya meter, ya. Lalu faktor kedua yang mempengaruhi besar hambatan adalah luas penampang kawatnya. Nah, kalau di lalu lintas gampangnya Bapak bilang luas jalannya, nah, gitu ya. Jadi luas penampang kawat ibaratnya ini luas jalan. Kalau jalannya sempit, udah pasti mobil yang lewat pun susah. Contohnya jalan veteran depan sekolah. Kalian kan dari Indo sama sekolah kita kan. Pasti udah bisa membayangkan gimana kondisi jalannya. Itu kan agak sempit. Itu kalau pagi atau sore pulang kerja atau berangkat sekolah anak-anak, wah itu macet. Karena jalannya sempit. Tapi kalau kalian tahu di seberang sana yang agak lebih besar, yang arah ke Belawan itu namanya Jalan Yosudarso, itu kan lebih luas.
Nah, di situ Bapak pernah lewat pagi-pagi itu lebih lapang deh jalannya, ya kan? Berarti kalau semakin luas, hambatannya semakin kecil, ya kan? Ya gitu ya. Berarti dia berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Betul nggak? Kalau jalannya makin luas, makin besar, nilai R-nya makin kecil. Kalau ininya makin kecil, A-nya luasnya, maka nilai R-nya makin besar. Berarti berbanding terbalik. Makanya dia diletakkan di bawah. Ini rumusnya kan? Dia diletakkan di bawah. Nah, faktor berikutnya yang ketiga adalah hambat jenis kawatnya. Maksudnya kawatnya terbuat dari apa? Nah, ini bahan. Bahannya apa? Kalau plastik ya sama sekali elektron nggak bisa lewat, ya kan? Terus betul-betul dihambat, ditutup kayak PPKM ya kan, nggak bisa lewat. Jalan dimatikan, ditutup, dikunci. Ada yang lebih agak-agak bisa slow, nanti bisa Bapak tunjukkan bahan-bahannya apa aja. Mungkin aluminium, elektron bisa lewat, cuman dia agak slow, ya kan? Apa yang paling kencang, Pak? Menurut penelitian yang paling kencang itu tembaga. Nah, itu elektron kencang lewatnya. Jadi bahan berbanding lurus, ya. Hambat jenis namanya. Satuannya ohm meter, ya kan? Apa nak? Ini dibaca Ohm meter. Yang sopan ya, jangan manggil Bapak Om ya. Ohm meter. Oke, bisa ya? Jadi ada 3 apa aja? Panjang, luas, dan hambatan. kalau di lalu lintas analoginya gimana Pak? Ya udah sama aja. Kalau kita jalan di aspal atau jalan di tanah atau jalan di batu-batu kerikil, tentu itu akan menentukan kecepatan mobil bisa lewat atau kencang atau lambat, ya kan? Jadi ya elektron itu sama kayak sifat manusia, dia maunya cari jalan yang paling pintas, paling cepat. Ya kan? Kalau ada hambatan biasanya dia hindarin. Nah, itu nanti logika rangkaian nanti kita bahas di rangkaian seri dan paralel. Tapi saat ini kita dasarnya dulu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita sudah bahas minggu lalu, kalau ini rangkaiannya Bapak tutup, ya kan? Tapi sekarang ini kabelnya Bapak pisahnya, nih penghubungnya nih kan ada kabelnya. Ini Bapak pisah, Bapak nanti masukkan bahan ini. Ada kayu, nampak enak ya? Warna hitam tulisan Bapak enak. Ada plastik, ada aluminium, ada besi, ada tembaga. Kita lihat ya, ini perhatikan tingkat keterangan atau apa namanya istilah, tingkat kejelasan cahaya yang muncul ya setelah ditutup rangkaiannya. Kita tutup rangkaiannya coba dengan memasukkan kayu. Tutup. Hidup nggak lampunya, nak? Nggak ya? Enggak, Sir. Kenapa? Karena kayu isolator. Elektron sama sekali nggak bisa lewat. Nah, ini ibarat jalan disekat. Nah, ditutup dia. Jalan elektronnya nggak bisa lewat, ditutup. Nah, sekarang kita ganti plastik. Udah pasti, kalian udah paham ini. SMP juga ada dipelajari. Udah pasti nggak lewat juga. Karena plastik isolator. Nah, sekarang kita masukkan aluminium. Wah. Nah, di sini elektron sudah mulai bisa lewat. Kalau elektron udah lewat, maka lampu akan menyala. Ya, kita lanjut. Sekarang kita masukkan besi. Nah, ya. Besi bisa lewat elektron. Nah, ini yang biasanya paling terang ini nanti ya. Makanya banyak bahan itu pakai tembaga. Karena hambat jenisnya kecil, ya kan? Nah, ini dia. Hasilnya lebih terang. Oke. Itulah pengaruh faktor bahan. Apalagi kalian masukkan ini udah ada kayu, plastik. Ini nggak bisa nih kan? Jangan gunakan ini kalau untuk mengalirkan listrik. Tapi ini bisa jadi alat pengaman kalau kita jadi sebagai teknisi listrik, ya kan? Tangan kita bisa kita lapisi dengan ini. Ya. Kita lanjut. Contoh ini ada soal. Bapak. Kita bahas sama-sama ya. Bapak dulu. Coba perhatikan. Sebuah kawat penghantar memiliki panjang L. Tadi ingat ya rumusnya? Nilai hambatan itu tergantung dari
hambat jenisnya, panjang kawatnya, per luasnya. Cara mengingatnya gampang. Ini Bapak kasih tahu dulu cara mengingatnya. Ini kan row dibaca ya. Anggap aja replay. Ha, gitu deh. Replay. Cara mengingatnya ya. Ini Bapak. Biar jangan kebalik-balik. Replay. Berarti R row L per A. Nah, itu cara ingatnya. Sebuah kawat pengantar memiliki panjang L. Nah, panjangnya L. L1-nya L. Dan luas penampangnya berarti A1-nya A. Memiliki hambatan, oh ini R1. 120 ohm. Nah, ini katanya kan. Jelas ya sampai sini ya soalnya. Pahami dulu soalnya. Jika kawat dengan bahan yang sama, bahannya sama, berarti row 1 sama dengan row 2. Memiliki panjang, nah ini L2-nya dirubah dia. 2L sekarang. Dan luas penampang, nah ini A2. Jadi 3A ini dia, dibilang dia. Luasnya jadi 3A. Tentukan hambatan yang kedua, berapa nilai R2? Udah jelas nak apa yang ditanya? Bisa? 80, Sir. Bisa ya, ini hanya dia soal ini memanipulasi perubahan data terhadap 3 faktor ini. Row L per A ya kan, atau replay-nya tadi ini. Dengan merubah L sama A, apa pengaruhnya? Apa faktornya? Kita lihat. Kita bandingkan aja R1 banding R2. Apa rumus R tadi? Replay. Nah, ini. Yang satu semuanya kasih 1 biar gampang. Per R2. Replay juga, ingat ya kan? Nah, inilah dia. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Masukkan datanya. R1 katanya 120. Berarti 120. Yang ditanya per R2, buat R2. Nah, sama dengan katanya row 1 sama dengan row 2. Bahannya sama. Berarti kalau dibagi apa nih hasilnya? 1 kan? Ya, cocok ya? Selesai ya? Berarti ini kan bisa Bapak buat matematikanya gini. L1 per A1 dibagi, ini kan dibagi nih per L2 per A2. Ini biar gampang nih matematikanya. Jadi kalau dibagi, pecahan itu bisa Bapak rubah nggak jadi L1 per A1 dikali jadi A2 per L2. L2. Boleh nggak kayak gini ya? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Aman ya? Ini yang ditanya nanti R2. Nah, masukkanlah angkanya. Setelah kita masukkan berarti 120 per R2 sama dengan L1-nya tadi berapa? L. L. A1-nya berapa tadi? A. Sir. Kali A, Sir. A2. A2-nya berapa tadi nih? Ya. 3A, Sir. Per 2L. L2 ya kan? 2L. Coret A-nya. Coret A-nya. Yang tersisa apa? 3 per 2. Berarti yang tersisa diriku dan dirinya 3 per 2. Kalau udah dapat sisanya kan tinggal kali silang nih matematikanya ya kan. R2-nya biar gampang ke kanan lah Bapak tulis dia ke kanan. Nah, nanti kalian bingung pula ya kan. 2-nya kali silang 2 kali 120 ya kan. Per 2-nya kali silang ke bawah jadi 3 ya kan. Nah, Ya, Sir. ya 12 bagi 3. 4. 4. Sisanya 40 ya kan. 40 kali 2. 80. Berarti nilai R-nya setelah dirubah 80. Nah, sekarang kita lihat logikanya. Pertama kan 120. Nah, sekarang hambatannya makin kecil. Ya kan? Berarti
kemacetan di jalan itu semakin kecil. Awalnya besar. Kenapa ya kok bisa? Kita lihat logikanya. Oh iya Pak, pertama jalannya diperluas. Ya kan, lebih 3 kali. Walaupun jalannya diperpanjang 2 kali. Tapi masih lebih besar pertambahan panjang luasnya. Pertambahan luasnya lebih besar daripada pertambahan panjang. Masuk akal, maka berkuranglah kemacetan di jalan itu. Nah, gitulah kira-kira ya melogikakannya. Jadi kalau ketemu soal, sebenarnya dari sini aja kita udah bisa logika. Oh, ini kayaknya lebih kecil pasti, kan gitu. Ini macetnya 120. Kalau dirubah kondisi datanya, oh ini pasti lebih kecil, berkurang nih macetnya. Nah, kira-kira udah bisa begitu kita. Karena memang konsep dasar dari hambatan dibuat adalah untuk mengatur jalannya arus, ya kan? Makin cepat atau makin lambat. Dibuatlah menghambat namanya, hambatan. Sampai di sini jelas, Nak? Jelas. Bang Ustaz. Eneng pertanyaan? Belum ya? Baru. Oh, boleh. Kalau ada yang mau nanya, silakan, Nak. Dia. Mau nanya apa dia? Nggak ada, Sir. Oh, nggak ada. Sehat kan dia, kan? Alhamdulillah, Sir. Sekolah udah masuk ya, SMA-nya? Iya, Sir. SMA di sana udah masuk di kampung? Udah, Sir. Udah, ikut aja masuk ke kelas fisika atau kelas 12-nya, ya kan? Numpang bilang. Oke, kita lanjut. Kalian yang ngerjakan ya, Bapak kasih waktu 5 menit lah, paling lama. Coba analisis. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 10 meter. Berarti udah dapat datanya ya. Memiliki hambatan 100 ohm. 100 ohm ya. Jika kawat dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang. Oh. Tentukan hambatan yang dimiliki oleh masing-masing potongan kawat. Yuk, silakan, Nak. Coba dianalisis. Logikanya sederhana aja. Kalau konsep dasarnya tadi sudah paham, nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa dikerjakan. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Lima 50. 20. Oh, siapa itu yang jawab? Bapak mau tahu orangnya dulu. Mana? Kayaknya suara Abang Ganteng tadi. Mana orangnya, Nak? Siapa, Nak? Eril ya? Mustaqim ya? Iya, Sir. Apa jawaban Mustaqim? 50, Sir. 50. Karena dibagi 2 ya, Kim ya? Iya, Sir. Ya, Mustaqim, Bapak singkat. Mustaqim jawab 50. Anak Bapak yang lain? Daeng, Sir. Ini dasar sekali ya. Kalau ini kalian udah paham, aman lah. Berarti kalau soal-soal sejenis kayak gini, mau cuman menghafal rumus, analisis udah bisa ya nanti. Karena dia akan dibedah dari sini kan, replay. Replay. Nah, dari sini aja. Berarti ini yang dirubah cuman data mana, Nak? Cuman data L, ya kan? Si L, replay. Ini yang dirubah si L. Bukan Sidul kan? Bukan, Sir. Bukan. Atau si Al, bukan. Bukan, Sir. Kalau si Al, Bapak ya kan, mirip Bapak. Ya. Asik. Kalau Bapak kan Fahrijal, ya kan?
Nah, ujungnya aja kalian ingat nih, Bapak mirip si Al. Nah, itu dia. Kalau si Khairil Mustaqim Il, nggak ada pula nama anak Ahmad Dhani Il ya kan? Udah, ada lagi yang mau jawab? Kenapa 50 ya Pak? Ya kan? Kita lihat. Ini bahannya satu ini. Nah, saya jawab ya, betul nggak 50? Ini panjangnya 10 meter. Ah, 10 meter. Dibagi 2. Logika kita tadi apa? Kalau jalan diperpendek, maka hambatan berkurang atau bertambah? Nak? Berkurang, Sir. R berbanding lurus dengan L. Kalau L diperkecil, R-nya makin kecil. R diperkecil, L-nya makin kecil. Kita lihat. Kalau begitu, karena dia dibagi 2, berarti gini ya, gambar Bapak, gambar terbaik di dunia ya kan, pelukis unggul itu Bapak ya kan. Betul nggak? Enggak, Sir. Oh enggak. Ini paham ya gambar Bapak? Sama, Sir. Paham. Itulah namanya pelukis terbaik. Jelek aja kalian paham, apalagi lagi cantik ya kan. Nah, ini jadi berapa panjangnya? 5 meter. Ini 5 meter. Nah, berarti di sini udah jadi R baru, R2 atau ini R3 ya kan? Nggak ada yang dirubah, bahan sama. Apalah yang dirubah? Nggak ada, cuman panjang ini aja dipecah 2 ya kan? Maka rumusnya jadi R sama dengan replay per A. Jadi karena ini sebenarnya nggak usah lagi dicari nih kan? Karena ininya jadi setengahnya kan gitu. Ini R-nya awalnya berapa? 100. Ininya nggak ada berubah, A-nya nggak ada berubah. Yang berubah jadi setengah L aja deh. Karena ini dibagi 2, maka ini ikut dibagi 2. Hasilnya menjadi 50. Ya ini hanya logika. Jangan dikali silang 2-nya, bingung nanti ya kan. Hasilnya jadi 50. Jadi kalau nggak ada yang dirubah, komponen Rho nggak dirubah, A nggak dirubah, maka kita nggak perlu untuk mencarinya atau membuktikannya. Yang dirubah mana sih? Cuman L, ya udah L. Nanti kalau soal berikutnya yang dirubah hanya A, contohnya ya. Ini Bapak ganti, ini soalnya kawat pertama bahannya sama ya. Panjangnya sama, bahannya sama. Kawat pertama luasnya A. Kawat kedua, sorry ini kok A2 ya? A. Kawat kedua luasnya menjadi 4A. Nilai hambatannya awalnya 100. Sama nih. Setelah dirubah menjadi 4 kali, berapa R2-nya? Ayo, Bapak kasih waktu 5 menit juga, paling lama. Tapi sebenarnya 1 menit cukup nih. Kalau udah tadi bisa, ini 1 menit aja lah ya kan. Coba. 25, Sir. 25, Sir. 25. 25. Kenapa, Nak? Luas penampangnya, Sir. Luas penampang. Sorry. Astagfirullah. Jadi Bapak pun keliru nih. Bapak ralat ya. Yang pertama, cocok ya. Ini berapa tadi? Bukan 0 ini ya, 1 ya. A ya. Iya, Sir. Oke, nah kita pakai logika rumus saja. Replay. R1, R2, R1, Rho L-nya sama A1. Rho L per A2. Ininya aja yang dirubah ya. Sap. Apa hubungannya, Nak? Antara R dengan luas, berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding Balik. Berbanding? terbalik, Balik. Sir. Coba cek. Nah, kita lihat. R1
berapa itu coba? R1-nya tadi 100 per R sama dengan, nah ini kan Bapak 1 per A1 per 1 per A2 Pak. Kenapa yang lainnya nggak ditulis Pak? Karena sama, coret aja. Jadi kita dibalik aja nih, kalau dirubah kan jadi kali, jadi A2 per A. Dari sini kita bisa dapat R2 sama dengan, kali silang aja kan, 100 kali A1 per A2. Hasilnya 100 kali A1-nya tadi berapa? A. Sir. Per 4A ya kan? Iya, Coret Sir. A-nya, berarti kan 100 bagi 4. Maka sekarang 25. R-nya menjadi 25, Sir. 25. Sampai di sini nak, paham ya? Sama, Sir. Ada pertanyaan? Tidak, Sir. Ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Nggak ada, Sir. Aman ya? Kalau nggak ada pertanyaan, coba untuk persiapan besok, ini anak-anak Bapak boleh baca-baca dulu untuk besok ya. Ini hukum apa nih? Hukum 1 Kirchhoff. Kita akan masuk ke hukum 1 Kirchhoff. Ya, tapi nanti Bapak akan jelaskan dulu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Insya Allah nanti setelah kita bahas ini, kita akan masuk ke hukum apa lagi? Ada hukum 1 Kirchhoff, ada hukum 2 Kirchhoff ya. Nanti ini lebih permudah analisis listrik. Dengan ilmu ini nanti anak-anak Bapak akan mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan loop ya. Loop itu nanti kalau mudah-mudahan besok lah ya, besok kita udah bisa masuk ke sana. Kalau nggak ada pertanyaan ya, ini sekedar pengenalan dulu. Jadi sebelum anak-anak Bapak masuk besok kelas ini, ada baiknya pelajari dulu ini ya, hukum 1 Kirchhoff. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut besok. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi sudah hadir, ya, lebih semangat lagi dan lebih apa ya, lebih banyak persiapannya untuk menghadapi SBMPTN ya. Kita sudah kelas 3, bentar lagi kita akan masuk PTN dan kita akan bersaing dengan ribuan siswa SMA di Indonesia. Itu aja dari Bapak. Dengan lafaz hamdalah kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir. Thank you, Sir. Thank you.